Oke, siap semua belajar lagi? Haleluya. Tepuk tangan untuk Pak Benny ya, Pak. Ya. Saudara, setahu saya di dunia ini apa ini? Oh, tes ya. Setahu saya di dunia ini hanya ada 2 tempat yang ada Thanksgiving. 1 di Amerika, 2 di Manado. Serius? Ada orang Manado di sini di Kalistik? Ada orang Manado nggak? Cuma 1 orang. Kasihan. Orang Manado kemana semua di sini? Oke. Ya, gila kan orang Surabaya bangga itu. Baik. Di Manado itu ada suatu masa namanya pengucapan. Jadi ucapan syukur mereka jadikan kata pengucapan. Waduh, itu kalau orang Manado sudah ada acara pengucapan itu, semua kampung semua pada libur, gereja penuh, orang bawa makanan, bawa hasil bumi rame-rame. Nah, itu Thanksgiving. Dan tidak ada agama apapun di dunia yang punya tradisi kata Thanksgiving itu nggak ada, itu hanya ada di Alkitab. Walaupun ada beberapa agama, ada beberapa daerah, mereka punya upacara atau acara-acara untuk mensyukuri hasil panen itu ada, itu kan. Tapi betul-betul kata Thanksgiving itu sejarah dan jadi tradisi. Dan bersyukur saudara tinggal di Amerika dan saudara masih mengikuti, dan ini hari terbesar di antara semua holiday di Amerika, maka Thanksgiving Day itu hari besar yang sangat besar di antara yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Thanksgiving itu. Mengapa ada itu? Ayo kita buka yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan dari bahasa Inggrisnya, dari King James. In everything give thanks. Perhatikan alasannya. For this is the will of God in Christ Jesus. Nah, ini yang benar. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ini yang harus kita pelajari. Concerning you. Jadi kalau kita baca kalimat ini, sebetulnya Thanksgiving itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk kita? Nah, lihat kalau saya pakai bahasa Inggris, concerning you. Jadi untuk kita atau Tuhan? Ternyata untuk kita. Padahal Thanksgiving harus kita berterima kasihnya kepada Tuhan. Ternyata enggak. For this is the will of God in Christ Jesus concerning. Mengapa untuk kita? Inilah saudara bukti dari kebaikan Bapa di surga. Katakan amin. Saya ulangi lagi, inilah bukti dari kebaikan Bapa di surga. Untuk hal apa saja ucapkan syukur, karena ini adalah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus untuk kamu. Apa lawan katanya Thanksgiving? Saya nggak tahu. Ngomel susah sekali. Betul. Saya tanya lagi. Apa lawan katanya Thanksgiving? Ngomel. Nah, kalau begitu, ucap syukur itu kehendak Tuhan karena itu untuk kita. Maka kalau ngomel itu yang untung pasti setan. Ya ingat, kalau kita ngomel yang untung pasti setan. Saudara, dalam tradisi Thanksgiving ini, nenek moyang orang Amerika waktu itu yang sebagian besar adalah orang-orang dari Eropa yang mencari hidup baru di benua yang baru. Maka begitu mengalami kesulitan, perang juga, lalu bencana alam,
Bayangkan dulu-dulu mereka sudah kena tornado yang ngeri itu. Amerika sering kali mengalami badai itu, bencana. Ketika panen mereka gagal karena bencana, karena musim dan sebagainya. Belum lagi perang dengan orang India dan banyak lagi yang lain. Lalu sampai suatu hari mereka harus mengucap syukur semua berkat Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang kita pelajari dari Thanksgiving ini? Simple sekali. Orang mengucap syukur itu sudah terjadi atau belum terjadi yang disyukuri secara logika? Sudah terjadi. Belum. Sebetulnya belum terjadi. Sekarang yang ada kita ucapkan syukur betul. Apakah untuk musim berikut akan tetap baik? Belum tentu. Tapi tetap harus mengucap syukur. Karena apa? Nah ini dia, ada harapan. Ada harapan. Maka itu dalam kehidupan kita, orang yang tidak bisa mengucap syukur karena dia tidak bisa melihat harapan ke depan. Saya ulangi lagi, orang yang tidak bisa mengucap syukur karena orang itu tidak bisa melihat ada harapan di depan. Orang yang tidak bisa mengucap syukur karena jarak pandangnya itu pendek, nggak bisa lihat jauh, betul gitu? Sesuatu yang kita nggak bisa lihat jauh, maka cuma yang dekat-dekat ini saja yang kita lihat. Dan orang seperti itu dia paling tidak bisa bersyukur. Maka itu kerjaannya ngomel, ini salah, ini kurang, ini begini terus. Dan celakanya lagi, orang yang suka ngomel itu yang paling sering disalahkan itu siapa? Dirinya atau orang lain? Nah itu lebih jahat lagi. Yang salah dia nyalakan orang lain. Karena dia nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa lihat jauh sekali. Oke, beri contoh kepada saya dengan cepat. Profesi apa yang paling bisa melihat jauh? Apa? Pendeta. Janganlah. Jangan, saya nggak tahu kalau pendeta itu terlalu rohani. Karena banyak pendeta nggak bisa lihat jauh juga. Itu dia. Pilot. Coba bayangkan. Kalau waktu pesawat itu mau terbang dan dia tahu weather sudah dia baca, oh ini naik terbang sekian jauh pasti ada cuaca jelek. Dia tahu. Tapi kenapa pilot itu tetap berani menghadapi badai? Karena dia bisa lihat jauh lagi. Di balik awan yang gelap itu pasti ada yang terang. Yang penting aku jalan terus. Pilot mereka bisa lihat. Bayangkan kalau pilot itu penakut terus nggak bisa lihat jauh, maka saudara nggak sampai Amerika. Betul nggak? Saudara nggak sampai di Amerika karena pilotnya penakut. Ayo kita lihat ayat yang lain. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nah, di antara semua ayat yang ada di Alkitab ini, saudara, ayat ini yang paling kuat untuk menolong kita bisa selalu mengucap syukur. Thanksgiving. 2 Korintus 5 ayat 7. Hari ini kita akan belajar bagi saudara yang sulit melihat ke jauh, hanya lihat jarak pendek saja. Apa kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kalau saudara baca sepintas, maka logikanya begini. Lah kalau itu ngapain dikasih aku mata? Betul enggak? Kalau memang hidup ini karena percaya bukan karena melihat, ngapain dikasih mata? Jawabannya apa kalau ada orang bertanya seperti ini? Jawabannya adalah gunakan melihat ini untuk 2 jarak ini. Jarak yang sangat di depan kita dan yang masih jauh yang kita belum bisa lihat. Belajar melihat. Coba saya tanya lagi.
Apa pendapat saudara kalau ada orang yang saudara kenal, mungkin itu istri saudara, mungkin suami saudara, mungkin orang tua saudara. Kalau anak-anak muda jarang, yang punya pandangan pendek itu jarang. Justru kebanyakan anak muda kecepatan kejauhannya ke sana. Gara-gara dia atau tidak terlalu optimis. Anak-anak muda itu nggak salah juga, tapi kalau kebablas ya salah juga. Terlalu berani untuk mengambil keputusan apa-apa tanpa dipikir, itu salah. Oke, saya tanya, apa kalimat yang tepat saudara ucapkan pada seseorang yang selalu takut melihat hari esok? Dia nggak bisa lihat jauh, pokoknya cuma bisa lihat hari ini. Khusus ketakutan membuat. Kata apa yang paling tepat untuk orang seperti ini? Khawatir, kurang tegas. Apa? Pesimis. Coba. Enggak. Bukan. Apa yuk? Khawatir, pesimis. Apalagi cepat? Takut. Apalagi? Harus. Enggak. Harus apa? Gak bisa lihat jauh. Selalu ketakutan. Penakut sudah tadi. Apa? Putus asa, ragu, kurang tegas saudara. Ada istilah Jakarta bagus. Susah bener. Kita semua susah Kenapa no. Ngapain harus takut untuk yang belum terjadi? Orang yang gak bisa melihat jauh ke depan, itu istilah bahasa Indonesia ditakuti oleh bayangannya sendiri. Kan lucu kalau orang ditakuti oleh bayangannya sendiri. Pernah lihat kucing ingin nangkap ekornya? Pernah lihat kucing nggak ingin nangkap ekornya? Muter aja, muter terus. Dikira ekornya bukan ekornya, dikira itu mainan. Tidak dapat-dapat udah menangkap ekornya kayak apa? Nah, maka itu saya bilang, orang yang sulit melihat ke depan itu kayak kucing tadi. Untuk apa takut dengan bayangan kita sendiri? Saya tanya kepada saudara, fakta ya, fakta. Selama saudara hidup, apalagi yang sudah tua-tua itu loh, ya, yang punya santri, kenapa itu barang itu? Oh, sama di sini, iya. Saya mau buktikan ini kepada saudara. Ya seharusnya kalau kita ini makin tambah umur, harusnya makin pintar atau makin harusnya makin pintar atau makin harusnya makin apa? Makin pintar dong. Karena sudah pengalaman dari sekian banyak tahun yang dihidupi itu. Maka jangan marah saya ngomong ini. Kalau saudara makin tua, makin tadi itu keterlaluan. Coba ya saya tanya fakta ini. Dalam pengalaman hidup saudara, selama saudara hidup jadi manusia ini, yang saudara khawatirkan itu persentasinya lebih banyak terjadi atau enggak terjadi? Enggak, saudara. Siapa bilang banyak terjadi? Salah. Loh, ayo jujur. Makanya saya tanya fakta. Ayo jujur. Selama kita hidup ini, yang kita khawatirkan itu faktanya hanya sekian persen yang terjadi. Yang sekian banyak persen itu enggak terjadi. Coba jangan jawab dulu, mikir. Oke, saya ukur begini. Yang produk keluaran tahun 50-an. Nanti maksud saya ya. Jadi kelahiran tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an masih. Kalau 90-an, seorang setengah golongan anak-anak. Jangan tersinggung dulu. Ya, oke. Kalau kita keluaran tahun 50-an, tahun 60-an pernah punya masalah tidak?
Jawab yang baik. Ada tidak? Walaupun masih umur 10-an tahun, tahun 70-an pernah punya masalah tidak? Tahun 80-an ada masalah tidak? 90-an? Tidak. Ada. Hebat, ada orang gak punya masalah. Pasti zombie itu. Loh, ayo saya tanya jujur. Adakah orang hidup gak pernah punya masalah? Ada. Loh, makanya kamu jawab tidak tadi itu. Siapa itu orangnya? Ayo sini maju. Loh, saya tanya betul ini. Orang kaya pun punya masalah tidak? Ya. Presiden pun punya masalah tidak? Kenapa ada yang jawab tidak tadi itu? Ayo saya balik lagi. Yang keluaran tahun 50-an. Tahun 60-an ada masalah tidak? Ya. Ya. Tahun 70-an? Ada. 80-an? Ada. Jawabannya salah. Jawabannya banyak gitu. Wah, ada. Loh, iya atau tidak? Beda loh saudara, antara ada dan banyak itu beda. Betul? Selama kita hidup yang namanya manusia pasti ada banyak masalah. Betul? Saya mau meyakinkan saudara. Oke, saya ulangi. Tahun 80-an ada masalah? Banyak. Ya, itu pintar. Tahun 90-an ada masalah? Banyak. Betul. Tahun 2000-an? Makin banyak. Betul. Apa? Iya. Karena apa? Itulah hidup. Nah, yang saya mau tanya, selama tahun 60-an, 70-an, 80-an, ada nggak kekhawatiran di hidup kita? Ada. Nah, itu jawab kita mau marahin benar. Nah, buktinya kalau fakta sudah mengajar kita selama kita hidup masalah begitu banyak. Kok sekarang masih seger-seger begini? Loh. Betul tidak? Mana masalahnya? Bisa pacaran, bisa shopping, bisa makan ke restoran. Mana masalahnya? Jadi maksud saya ini saudara. Jadi kalau begitu, yang sudah kita lewati itu, loh, apa itu? Yang sudah kita lewati itu loh, tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an dan seterusnya. Itu pelajaran buat kita. Sehingga kalau mereka datang lagi di tahun-tahun yang akan datang di hidup kita, seharusnya saudara nggak perlu takut dan nangis lagi. Loh, kok cuma pembedian namanya? Seharusnya kalau mereka datang lagi itu harus saudara tertawa. Ya lalu lagi kenal gua. Enggak kan? Lo betul nggak? Mungkin bentuknya boleh beda, tapi yang disebut problem, masalah, persoalan itu dari dulu sama. Kalau gamen lagi, betul, saya ulangi lagi. Mungkin bentuknya akan beda, tapi yang disebut problem, masalah, persoalan dari sejak zaman istilah orang Surabaya, dari sejak zaman utang belum bongkok, istilahnya begitu. Yang namanya masalah persoalan itu tetap sama. Cuma mungkin rasanya aja beda-beda. Lain kali lebih pedes, ini kurang pedes, itu terlalu asin mungkin. Maka itu seharusnya kita ini makin tua makin pintar, jangan makin begitu. Makin tua kok makin harusnya makin pintar. Karena kita sudah lolos dari pengalaman-pengalaman yang mengerikan ini dalam hidup kita. Jadi saya ulangi lagi, kekhawatiran yang pernah kita ada, faktanya persentasinya lebih kecil terjadi atau lebih besar terjadi? Lebih kecil. Jadi lain kali kalau yang khawatir itu datang, harusnya jangan diurusin besar-besar. Anggap aja angin lewat, kamu lagi. Dulu aku pernah ngalamin juga. Ternyata yang kamu takuti aku itu
yang terjadi cuma sedikit saja Pak. Amin. Nah, itulah arti 2 Korintus 5 ayat itu. Sebab hidup yang kami hidupi sekarang ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, ini masalahnya. Percaya kepada siapa? Nah, ini masalah. Ada orang percaya kepada orang, ada tidak? Ada. Tapi ingat Yeremia 17. Untuklah orang yang mempercayakan orang lain, yang mengandalkan orang lain. Harus kepada Tuhan. Satu-satunya kepercayaan kita tidak bisa goyah dalam hidup. Dan itu luar biasa. Mau menghadapi hari depan tanpa takut? Untuk apa kita takut? Karena di samping ada Tuhan, sekarang kita lihat tidak ada Tuhan pun. Luar biasa. Maaf, Pak, saya ambil contoh. Saya ingat kasus Bill Clinton waktu masih jadi presiden. Betul? Sudah berapa puluh presiden yang pernah jadi presiden Amerika? Setelah sekian banyak presiden yang jadi presiden Amerika, baru Bill Clinton di zaman modern ini yang ada di impeach. Masih ingat waktu itu? Luar biasa kalau kita lihat kasus ini. Dia masih hidup sampai hari ini. Dan dia tetap bisa jadi berkat dalam arti yang kita pelajari. Dia masih dipakai jadi pembicara luar biasa. Hillary Clinton masih aman, bahkan akhirnya juga nggak ada masalah yang terjadi. Padahal kalau kita ingat masalah itu, berat sekali. Maka itu saya ngajar begini kepada saudara. Yang tidak percaya Tuhan saja, dia sanggup untuk menghadapi. Saya lupa bulan berapa ya, berapa bulan yang lalu. Kan kasus Monica Lewinsky akan diangkat lagi, bukan? Ingat tidak berita berapa bulan yang lalu ini? Waktu saya mengikuti berita itu, ini orang-orang itu hebat, nganggur betul. Betul nggak? Ngapain diurusin itu lagi? Nah, itulah sensasi orang mau cari duit atau cari apa saya nggak tahu. Tapi saya belajar dari sini. Yang tidak kenal Tuhan pun bisa menghadapi sesuatu. Karena apa? Mereka belajar waktu yang akan membuktikan nanti. Ngapain pusing-pusing? Betul nggak? Apalagi saudara yang punya janji-janji dari Tuhan yang luar biasa. Harusnya kita selalu give thanks in everything. Amen. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hanya ada satu tujuan. Mengapa Bapa kita mengizinkan semua yang tidak enak itu terjadi? Apa itu tujuannya? Kita kuat. Betul, kita jadi dewasa, jadi mature dalam hidup ini. Tapi bukan itu yang lebih penting. Lewat semuanya itu, saudara dan saya sedang disempurnakan ke arah Kristus Yesus. Amin. Itu tujuannya. Jadi mulai hari ini, walaupun itu fakta, jelas sudah. Tapi menurut 25 ayat 7 tadi, saudara harus bisa berkata gini. Ini memang fakta, dan ini jelas. Secara hitam di atas putih, secara diagnosa, secara keadaan hukum, secara apa saja sudah bisa diapakan. Ini fakta. Belajarlah berkata begini lewat 2 Korintus 5. Ternyata di atas fakta yang manusia buktikan, ada fakta lagi yang Tuhan bisa buktikan. Berarti nggak masuk ini? Betul-betul di atas fakta ini ada fakta lagi. Nah, kalau kita menggunakan fisika atau perhitungan secara logika, mau pakai sains apa saja, baik dalam hitungan angka-angka accountant, dalam hitungan teknik, dalam hitungan politik, dalam hitungan apa saja, maka manusia menggunakan istilah faktor X. Maka dengan itu
Oke, kita akan belajar. Mengapa manusia itu bisa mengakui menerima faktor X? Saya tanya ini sebelum saudara jawab. Adakah sebuah lembaga buatan manusia, entah lembaga apa saja, baik itu pemerintahan, baik itu lembaga bisnis, lembaga kesehatan, lembaga apa saja, yang boleh mengabaikan faktor X? Jawab dulu. Boleh tidak? Ayo jawab yang baik. Perusahaan sehebat apa? Perusahaan seeksis apa? Perusahaan sekuat apa, sebonafit apa, dalam memperhitungkan apa saja, mereka harus mengakui bahwa ada faktor X. Ya atau tidak? Jawabnya. Oke. Kalau sudah oke, saya beri pertanyaan kembali. Mengapa mereka harus memperhitungkan faktor X? Di luar kendali. Satu. Apalagi yang cepat ini kita pakai logika ini bisa. Karena manusia terbatas, betul. Apalagi kita nggak tahu besok apa terjadi. Betul. Apalagi makan semuanya anak-anak muda. Jangan dia mikir ini. Saya ingat Buffett dulu nanti sebentar lagi. Ayo, kenapa? Siapa apa orang ateis, orang komunis, orang beragama sekalipun, mereka tidak boleh menghilangkan faktor X. Mencari kebenaran rohani. Ya, yang umum aja kita berkata. Banyak spekulasi, betul. Saudara bisa menemukan kalimat apa saja. Karena keadaan selalu berubah, nggak ada yang pasti. Tapi begini, saya lupa tahun berapa ini. Ketika satu hari saya lagi merenung, saya merenung pokoknya merenung keajaiban Bapa di surga. Saya mengagumi kasih-Nya, saya mengagumi firman-Nya luar biasa, saya mengagumi. Tiba-tiba faktor X ini muncul. Saya nggak mikir. Nah akhirnya saya belajar. Saya menangis ketika dia tunjuk. Ternyata faktor X itu adalah Tuhan itu sendiri. Kaget ya. Lama sebenarnya. Ternyata faktor X itu adalah apa kita sendiri. Suatu fakta. Ingat, faktor X itu ada atau tidak sebetulnya? Atau tidak? Tapi mengapa yang tidak ada orang bisa percaya bahwa dia ada? Itulah Tuhan. Katakan amin. Ternyata hanya saudara dan saya yang bisa mengenal siapa faktor X itu. Kok ada yang amin sih? Ini dahsyat sekali. Maka sebagai orang benar, saudara dan saya tidak perlu takut dengan faktor X. Kalau istilah sehari-hari, faktor X berkata begini: segala sesuatu bisa terjadi di luar rencana kita. Betul tidak? Itu bahasa sehari. Nah maka itu tadi semua saudara berkata nggak ada kepastian, betul, karena suka dan berubah, betul semuanya. Jadi walaupun kita nggak percaya, namanya faktor X itu nggak ada sebetulnya, tapi manusia harus mengakui bahwa dia eksis. Dan itulah Bapak kita di surga. Jadi kesimpulannya, yang mengaku diri Kristen tidak perlu takut dengan masa depan. Amin. Yang mengaku diri Kristen tidak perlu takut dengan faktor X, karena dia sahabat kita. Satu saja, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, mengapa orang yang nggak percaya pun tetap percaya bahwa faktor X itu ada? Cuma satu alasan, supaya dia ngakui ada Tuhan di luar. Cuma itu. Cuma karena manusia sombong.
gak mengakui Tuhan, terserah. Maka kita usah diskusi dengan orang ateis. Saya akan bawa dia pada faktor X dan dia pasti tunggu. Kan dibilang tidak ada, memang dia tidak ada. Dibilang ada, dia ada. Karena sewaktu-waktu bisa muncul di luar perhitungan kita semua. Nah, kalau kita sampai di kalimat ini, maka kesimpulannya apa? Hidup itu perlu misteri. Betul tidak? Walaupun kita punya rencana akan ke Bali malam ini, tapi sejak kemudian terjadi apa kita nggak ada yang tahu. Betul tidak? Maka itu relakslah hidup itu. Ngapain mikir banyak-banyak? Toh ada faktor X. Misalnya, seorang buat planning, lurus. Tiba-tiba di situ ada faktor X tidak? Tetap belok. Betul? Artinya apa? Begini. Kalau kita punya planning, hitunglah baik-baik. Tapi siapkan ada faktor X yang tiba-tiba bisa muncul yang kita nggak tahu di titik yang mana. Kalau saudara punya persiapan hidup seperti itu, itulah artinya give thanks in all things. Amin. Berita pendamaian itu tanggung jawab. Dan lihat kalimat yang sama di ayat 20 kalimat terakhir, saudara lihat. Oh, bukan ayat 12, 19-nya saya baca. 19 juga sama. Ia telah apa? Mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kita ini jadi berita-berita pendamaian. Luar biasa. Maka itu ayo kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Karena Tuhan itu luar biasa. Jadi berani hadapi masa depan, walaupun belum pasti. Karena kita sudah punya kepastian. Mau bersahabat dengan faktor X? Harus, mau tidak mau kita nggak bisa. Maka itu suami istri, orang tua anak yang masih suka ribut sampai hari ini bertobat kamu masing-masing. Jangan ribut terus, jangan saling menyalahkan. Hiduplah sungguh-sungguh dalam hidup. Maka kita akan jadi berkat besar buat orang-orang di sekitar. Kita jadi orang-orang bisa melihat positif ke depan walaupun negatif. Karena itu kita perlu untuk memperhitungkan semua. Happy Thanksgiving. Memberkati saudara semuanya. Apabila telah berfirman,